Hai sobat, seperti mungkin sudah sama-sama kita ketahui semua, apabila kita memasang regulator pada tabung gas dan terdengar suara mendesis, itu adalah tanda bahwa telah terjadi kebocoran gas di regulator atau mungkin di tabung gas. Nah, tentunya hal ini adalah sangat berbahaya. Nah, di regulator sendiri ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya kebocoran gas. Nah, namun dari sekian banyak penyebab-penyebab tersebut, kali ini saya akan bahas dua penyebab tertingginya. Nah, penyebab yang pertama akan langsung saya contohkan sobat ya. Pada saat kita pasang regulatornya seperti ini, kemudian tombolnya kita putar buat mengunci, terdengar suara gas, ini adalah pertanda terjadinya kebocoran. Nah, pada saat kita gerakan seperti ini, kalau misalnya regulatornya ini tidak goyang, bisa kita pastikan bahwa yang bermasalah yang menyebabkan kebocoran gas adalah karet seal yang ada di dalam tabung gasnya. Oke? Nah, ini adalah permasalahan umum yang paling sering terjadi ya. Nah, solusi mudahnya adalah cukup dengan mengganti karet sealnya. Oke? Nah, namun untuk hal penyebab kedua, ini pasti sedikit berbeda. Saya contohkan untuk penyebab keduanya. Nah, penyebab keduanya pada saat kita pasang regulator seperti ini, kita kunci, oke, terjadi juga kebocoran gas karena ada suara gas. Nah, namun pada saat kita gerakan seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya, regulatornya ini goyang. Nah, jadi kalau untuk kondisi kedua seperti ini, selain kemungkinan karet sealnya ini bermasalah karena sudah rusak, nah permasalahan kedua yang menyebabkan terjadinya kebocoran ini adalah hancurnya atau terkikisnya pengait yang ada di dalam regulator. Oke, nah bagi kalian yang belum tahu pengait itu yang mana, saya akan berikan petunjuk. Jadi pengait itu adalah sesuatu yang bergerak pada saat kita putar tombolnya. Jadi kalau kita putar seperti ini, ada dua komponen yang bergerak naik dan turun. Nah, oke. Nah, komponen tersebut adalah yang ini yang di tengah, kemudian yang di sini. Nah, yang di tengah ini namanya pen penekan. Nah, yang di pinggir ini yang naik turun ini adalah pengait. Nah, fungsi pengait ini adalah mengunci regulator pada tabung gas sehingga akan benar-benar kencang. Oke. Nah, kerusakan pengait inilah yang membuatkan kondisi kedua tadi ya, yaitu regulator terjadi kebocoran. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan yuk, benarkah bahwa pengaitnya ini terkikis? Saya akan bukakan untuk kalian. Nah, ini dia pengaitnya sobat ya. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri ya bahwa sebenarnya pengaitnya memang sudah hancur ya. Nah, sebentar. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini nampak sudah terkikis ya, sudah hancur. Oke. Nah, hancurnya ini adalah karena gesekan antara besi as dan pengaitnya ini. Dan ini adalah lumrah dan biasanya mungkin terjadi pada regulator yang umurnya di atas 1 tahun. Nah, selain terkikisnya bagian dari regulator yang di sini juga bisa mengalami terkikis ya. Nah, ini bergesekan dengan bagian valve dari tabung gas. Oke. Nah, di beberapa waktu yang lalu saya telah mengupload sebuah video yang ini tentang bagaimana caranya untuk mengatasi itu semua. Dan solusi terbaiknya adalah mengganti yang namanya pengait regulatornya. Nah, di video yang sama, di video yang ini saya juga telah bercerita bahwa dulu sebelum 6 bulan dari sekarang bahwa mencari pengait ini memang sangat susah sekali ya. Karena di toko-toko tidak ada, di toko online pun tidak ada. Sampai akhirnya ada seorang penonton yang menjembatani, kemudian berusaha memasarkan pengaitnya ini ya. Oke. Nah, yang menarik pengait yang dijual beliau, saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah, inilah pengait yang dijual beliau. Nah, ini punya beberapa kelebihan menurut saya. Jadi kalau kita bandingkan, oke, secara sepintas kita bisa lihat bahwa di bagian depannya ini, di bagian pengaitnya ini dia lebih tebal dari bagian dari bawaan dari regulatornya ya, sehingga kalau secara teori pastinya ini akan lebih tahan ya dari terkikis ya. Oke. Nah, hanya saja
dia punya kelemahan, yaitu panjang pirnya tidak sama. Sehingga saya lebih menyarankan untuk menggunakan pir bawaan dari regulatornya. Oke, nah beberapa waktu berjalan, beberapa bulan, kemudian ada beberapa penonton yang katanya mengalami kekecewaan pada saat mengganti pengait regulatornya ini. Nah, selidik punya selidik, ternyata hal yang menjadi kelebihan menurut saya itu merupakan kekurangan menurut mereka. Nah, jadi karena saking tebalnya pengaitnya ini, oke, ada beberapa konsumen yang mengalami insiden seperti patahnya pengait regulator seperti ini, sobat ya. Oke, nah hanya saja setelah saya coba telah, ternyata patahnya ini diakibatkan mungkin ya kesalahan pada saat memasang regulator. Jadi seperti kalian tahu ya, untuk beberapa kasus regulator itu kan biasanya mengalami sempit ya pada saat dipasang di tabung gas, benar kan? Nah hanya saja setelah coba saya tanya, ternyata mereka coba memasang regulator yang terasa sempit ini ke tabung tersebut. Nah, akibat dipaksa tersebutlah akhirnya patahlah pengaitnya. Oke, sobat. Nah, hal ini tentu saja telah coba saya sampaikan ya ke beberapa pihak, sehingga saya harap kita semua mendapatkan solusi atas beberapa kelemahan rancangan produk. Dan syukurnya alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah jawaban dan sebuah solusi. Karena ternyata sudah muncul produk generasi kedua yang saya anggap ini bisa lebih bagus dari generasi yang pertama. Nah, apakah dan bagaimanakah bentuknya? Oke, akan saya tunjukkan kepada kalian ya. Nah, ini dia pengait generasi keduanya. Oke, nah sekarang kita akan bedakan yuk, di manakah perbedaannya. Kenapa saya bilang ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pengait regulator yang lama. Nah, yang pertama seperti kalian lihat di sini bentuk pengaitnya tidak terlalu tebal ya. Oke, dia agak sedikit lebih tipis. Nah, hanya saja dia tetap lebih tebal dari bawaan regulator. Jadi kalau kalian mau lihat, biar saya dekatkan ya. Oke, nah di sini kelihatan ya bahwa regulator yang bawaan itu pengaitnya tipis sekali. Oke, sedangkan generasi yang pertama ini terlalu tebal, kemudian disempurnakan atau diperbaiki generasi kedua dengan membuat pengaitnya itu tidak terlalu tebal, namun cukup lebih tebal dibanding bawaan regulatornya. Nah, itu poin yang pertama yang bisa memperbaiki kekurangan di pengait yang lama, sehingga diharapkan tidak lagi terjadinya patah pada pengait. Nah, yang kedua adalah perbaikan pada kondisi pirnya. Nah, seperti kalian lihat di sini untuk pengait yang tipe kedua ini tidak lagi menggunakan pir ya. Karena seperti pernah saya jelaskan di beberapa komentar, ini kelemahan pirnya ini apabila kita tidak menggunakan pir bawaan dan malah menggunakan pir yang bawaan paket, ini biasanya bisa terjadi yang namanya slip ya. Slip pada pir ini biasanya juga akan mengakibatkan efek regulator itu bisa terkunci pada tabung gas, sehingga pada saat tabung gasnya habis dan kita ingin mengganti tabung gas, umumnya yang terjadi adalah regulator susah dilepaskan. Oke, nah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal tersebut, sekarang pengait ini tidak lagi dilengkapi dengan pir. Nah, namun pirnya sudah diganti dengan yang namanya karet, sobat ya. Nah, karetnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dengan kondisi karet saya sudah beberapa kali membuktikan bahwa karet ini cenderung ini anti slip dibandingkan dengan pir. Karena kalau pir seperti kalian lihat ini kan posisi pemasangan bisa mereng, bisa kepanjangan, bisa kependekan. Nah, namun dengan penggunaan karet, hal-hal tersebut insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nah, sekarang yuk kita praktekkan dan kita pasangkan pengaitnya ini pada regulator. Nah, jadi pemasangannya tidak jauh berbeda, sobat ya. Tinggal kita pasang seperti ini. Oke. Kemudian letakkan di sini karetnya. Kemudian silakan masukkan. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa
posisi pin ini harus turun. Jadi kita silakan seperti ini hingga dia turun pinnya. Kemudian segera sisipkan sambil diputar tombolnya ya. Ini jangan lupa tangan yang satu lagi menekan di bagian yang hitam tadi itu ya. Nah, seperti ini ditekan, ini dia harus keluar ya, ini ditekan, ini harus keluar. Kemudian sisipkan tombol asnya sambil diputar. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat sudah berfungsi atau tidak. Nah, kita perhatikan saja. Kalau diputar dia sudah naik turun, berarti sudah berfungsi sobat ya. Oke, nah pemasangannya ini sudah benar. Sekarang pasang segelnya ya. Segel plastiknya. Nah, pemasangannya jangan salah, jangan terbalik. Juga perhatikan kondisi ya. Kalau kondisi bagian coakan dari segel ini sudah habis, ini berarti segel sudah tidak bisa dipasang lagi ya. Kalau kita paksakan untuk memasang segel, ini bisa terjadi regulator melompat ya. Oke. Nah, pasangkan dengan kalian perhatikan coakannya ini menghadap ke arah tengah seperti ini ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita pasang regulatornya ke tabung, nggak seperti kalian tahu bahwa tadinya karetnya ini kan bermasalah. Jadi kita lepaskan dulu dan kita ganti karet dari tabung gasnya ya. Oke, sekarang kita pasang regulatornya pada tabung gas. Langsung putar dan kunci regulatornya. Nah, seperti kalian lihat dan kalian dengar sendiri, tidak lagi ada suara kebocoran gas. Dan kalau kita gerakkan regulatornya, ini sudah kencang kembali sobat ya. Tidak lagi terganggu karena terkikisnya atau rusaknya pengait dari regulator. Nah, mudah-mudahan pengait tipe kedua ini mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan kita semua. Oh ya, jangan lupa bagi kalian yang menonton video ini, tonton juga video-video saya lainnya yang ada di sini, dan di sini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan sentuh wajah saya di sini untuk subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.